kembali lagi di YouTube-nya Kita Lulus bersama aku Vina Ulinuha. Dan kali ini aku bakal sharing tentang apa sih perbedaan antara P3K dan PNS. Karena banyak teman-teman yang masih bingung nih, P3K itu yang gimana, PNS itu yang gimana. Nah, kali ini kesempatan yang sangat luar biasa karena kita akan membahas mengenai PNS versus P3K. Nah, tapi sebelumnya aku bakal ngenalin dulu siapa sih Kita Lulus. Nah, Kita Lulus itu merupakan salah satu perusahaan bimbingan online yang telah berhasil meluluskan 80% peserta didik yang telah belajar di Kita Lulus. Nah, dengan ditemani tentor-tentor yang keren, kompeten, dan dengan seabrek prestasinya, nah Kita Lulus ini hadir untuk menemani teman-teman yang pengen lolos CPNS. Nah, di tahun 2021 ini Kita Lulus kembali mengeluarkan produk terbarunya tentang bimbingan online untuk menghadapi P3K. Jadi teman-teman yang pengen ikut P3K jangan sampai kelewatan untuk mengikuti bimbingan online Kita Lulus. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih P3K itu apa. Teman-teman yang pasti udah dengar ya di media sosial, di berita akan ada penerimaan 1 juta formasi P3K. Jadi P3K itu merupakan warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan perjanjian kerja dengan pemerintah. Nah, perjanjian kerjanya itu minimal 1 tahun dan maksimal 30 tahun. Nah, itu adalah pengertian dari P3K sendiri. Nah, teman-teman, di sini aku bakal sharing ya tentang ASN karena teman-teman juga sering dengar ASN. Apa sih bedanya ASN, PNS, dan P3K? Jadi, aparatur sipil negara itu terdiri dari PNS dan P3K. Seperti itu. Kalau PNS kan pegawai negeri sipil ya. Dan P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Jadi, kalau si PNS itu ada masa pensiunnya, kalau P3K itu sesuai dengan perjanjian kontrak 1 tahun, apa 2 tahun, apa berapa tahun sesuai kontraknya, seperti itu. Kemudian next, ini adalah perbedaan hak PNS dan PPPK. Nah, di sini kalau untuk PNS itu dapat gaji, tunjangan, dan fasilitas. Dapat juga cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Nah, ketika dibandingkan dengan P3K, teman-teman, di sini juga dapat gaji dan tunjangan, namun nggak dapat fasilitas, misalnya kayak mobil, ataupun motor, dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak yang didapat sama PNS. Kemudian cuti sama mendapatkan cuti. Nah, di sini kalau PNS itu nanti dapat tunjangan hari tua ya, atau dana pensiun, tapi kalau P3 itu nggak ada. Itu yang sangat membedakannya. Kemudian dapat sama-sama perlindungan sebagai pegawai pemerintah, dan yang terakhir sama-sama memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Jadi bisa melakukan pelatihan-pelatihan tertentu, seminar dan sebagainya, itu haknya sama. Cuman bedanya yang sangat-sangat signifikan, teman-teman, itu ada di jaminan pensiunnya. Jadi kalau PNS kan nanti kalau udah pensiun, usia tertentu udah pensiun nanti dapat tunjangan, tapi kalau P3 itu nggak dapat, teman-teman. Nah, ini untuk seleksi P3K di tahun 2021 berdasarkan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 pasal 20 ayat 1 sampai 2 disebutkan bahwa untuk tahapan seleksi P3K itu ada seleksi administrasi. Jadi sama kayak CPNS ya, ada seleksi berkas dulu, dan ini akan dilaksanakan secara online. Kemudian ada seleksi kompetensi, ini ada tes juga. Nah, tesnya itu terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Nah, nantinya di video-video selanjutnya aku bakal jelasin dan juga ngasih contoh soal-soalnya itu bentuknya kayak gimana, Kak Vina, gitu. Nah, kemudian untuk seleksi kompetensi ini dilaksanakan
untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Nah, jadi kalau CPNS itu ada SKD, ada SKB, tapi kalau P3K itu seleksinya itu hanya ini ya, administrasi sama kompetensi aja gitu. Beda sama CPNS. Ada 3 tahap. Kalau CPNS kan ada administrasi sama kemudian ada SKD baru SKB. Tapi ketika nanti teman-teman mendaftar seleksi P3K itu setelah seleksi administrasi akan ada seleksi kompetensi. Itu aja, nanti di ranking. Oke. Next teman-teman, nah ini adalah jenis-jenis seleksi P3K seperti yang aku jelasin tadi, ini lebih rinci ya. Kalau seleksi administrasi itu gunanya buat apa sih Kak Vina? Iya, jadi kalau seleksi administrasi ini gunanya untuk mencocokkan antara file yang dikirim dan persyaratannya gitu. Jadi misalnya S1, ijazahnya S1 enggak tuh, kalau enggak nanti gugur. Nah di seleksi administrasi ini aku berharap teman-teman itu jangan sampai nggak keterima di sini, nggak lolos di sini karena seleksi administrasi itu kuncinya satu, hanya ketelitian aja. Kalau teman-teman teliti, misalnya bermaterai, fotonya background biru ya background biru, jangan pelangi, jangan merah gitu. Next, kemudian yang kedua seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini dibagi menjadi 3, seleksi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, ini itu nanti masing-masing formasi beda, misalnya guru sama tenaga kesehatan pasti beda ya kompetensi teknisnya gimana. Kalau menurut aku kompetensi teknis ini karena kita belum ada edaran materinya secara resmi ya, kompetensi teknis ini berhubungan dengan keprofesiannya kita. Jadi kalau aku guru gitu ya, teman-teman mendaftar P3K guru berarti nanti tentang keguruan gitu. Kalau kompetensi manajerial ya bagaimana teman-teman nanti itu akan dihadapkan dengan soal yang berhubungan dengan manajemen. Kemudian kompetensi sosiokultural juga berhubungan dengan orang lain. Kalau menurut aku ini lebih ke TKP ya kayaknya mungkin nanti. Nah, jika memungkinkan di bidang tertentu, di institusi tertentu ada wawancara, ada pemeriksaan fisik juga bisa jadi. Tapi menurut aku kalau guru itu hanya ada sampai CAT di seleksi kompetensi ini. Nah teman-teman, jadi itu perbedaan antara PNS dan P3K ya secara sekilas. Nah di video selanjutnya aku bakal sharing tentang pelaksanaan, tentang materi dan sebagainya tentang P3K. Jangan lupa tonton terus video dari Kita Lulus ya. Dadah! Simak info berikut ini dan segera klik link di deskripsi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Kita Lulus ya. Spesial buat kamu, teman lulus pejuang CPNS dan PPPK. Kita Lulus mengadakan acara webinar yang dapat kamu ikuti loh. Akan ada pembahasan topik terbaru seputar CPNS dan PPPK. Ada juga pembahasan soal tes CPNS dan PPPK terupdate. Plus, kamu bisa diskusi dan tanya jawab langsung dengan para narasumber yang profesional dan terpercaya. Dapatkan hadiah door prize dan promo spesial khusus peserta webinar.